1125. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi sosial yang diampu oleh Bapak Muslim Hidayat, dan juga untuk menambah wawasan kita semua. Nah, sebenarnya apa sih yang saya akan bahas dalam video ini? Ia adalah sesuai dengan judul, yaitu pengaruh identitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita masuk kepada pengertian identitas sosial. Menurut Verketen, identitas sosial adalah hubungan antara individu dengan lingkungan. Sebagai contoh, ketika kita berpindah ke suatu tempat yang baru, nah di situ kita harus menyesuaikan diri kita dengan lingkungan yang baru itu. Nah, menurut Tajfel, identitas sosial merupakan pengetahuan dari individu yang mempunyai emosi dan nilai yang sama dalam kelompok. Dan identitas sosial merupakan konsep diri dari seseorang sebagai anggota dari kelompok, dan itu bisa berbentuk seperti gender, keturunan, ras, agama, kebangsaan, dan banyak lagi. Yang pertama adalah anggota kelompok merupakan bagian dari kepribadian individu. Nah, asumsi yang kedua adalah individu perlu meraih image pribadi yang positif. Sebagai contoh, ketika individu berada dalam sebuah kelompok atau organisasi tertentu dan dia merasakan identitas sosial di dalam kelompok tersebut negatif, nah dia harus melakukan sesuatu atau membuat strategi bagaimana membuat kelompok mereka memiliki identitas sosial yang positif. Ada dua strategi. Yang pertama, berjuang untuk meraih status individu. Contohnya seperti beralih ke kelompok yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, kayak dia move on lah dengan kelompok yang ini, beralih ke kelompok yang lebih baik. Tuh. Nah, strategi yang kedua adalah memiliki tujuan untuk meningkatkan status kelompok secara keseluruhan. Sebagai contohnya, meningkatkan atau mencapai visi dan misi bersama-sama untuk meningkatkan atau membuat perubahan identitas sosial menjadi positif, jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian, identitas sosial ini terjadi pada masyarakat yang heterogen. Ya, seperti di Indonesia sendiri. Kita bisa lihat sendiri ya, bagaimana di Indonesia itu berbagai banyak tradisi, budaya, bahasa maupun agama. Dimana ketika kita di perkotaan, kita ketemu dengan orang lain, kita Jawa, dia Sunda, kita Batak, dia Minang, gitu kan. Nah, perbedaan agama dan budaya ini yang bisa mempengaruhi perbedaan identitas sosial. Kemudian, sebagian dari individu menginginkan tercapainya identitas mereka. Hal ini dikarenakan mereka percaya bahwa identitas sosial yang mereka miliki adalah keunikan bagi sebuah suku bangsa. Kepada pengertian masyarakat, apa sih itu masyarakat? Masyarakat itu adalah dari satu manusia dengan manusia yang lain. Mereka berkumpul dalam kelompok yang melaksanakan atau melakukan interaksi antara satu sama lain. Itu yang kita panggil dengan masyarakat. Kemudian menurut Selosio Majan, masyarakat adalah orang yang dimana mereka hidup bersama-sama dan menghasilkan suatu budaya yang seperti cara makan, cara berbicara, mungkin cara bergaul juga, dan sebagainya. Sendiri, masyarakat adalah struktur atau sebuah aksi yang ada pada pokoknya dan ditentukan oleh nilai dan harapan yang dominan pada warganya.
Nah, di sini kita bisa katakan bahwa masyarakat adalah dari sebuah individu yang berkelompok dan memiliki nilai-nilai yang ingin dicapai, dan juga memiliki atau menjalin interaksi sosial, di mana interaksi sosial ini dipengaruhi oleh identitas sosial. Nah, kemudian kita masuk kepada pengaruh identitas sosial. Identitas sosial dapat menimbulkan konformitas. Nah, sebenarnya apa sih konformitas? Konformitas itu adalah di mana individu mengubah sikap dan perilakunya yang dia miliki untuk menyesuaikan dengan norma-norma yang sedia ada. Sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kesenjangan sosial kepada individu. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya persona yang ada di dalam individu tersebut. Ya, karena kita menghadapi seseorang, setiap orang itu tidak menggunakan persona yang sama. Karena kita menghadapi orang yang berbeda, jadi kita harus menghadapinya dengan berbeda. Sosial seseorang mempunyai 3 komponen. Komponen yang pertama adalah kognitif, cara berpikir seseorang. Yang kedua, efektif. Ini terkait dengan sikap, emosi, nilai. Kemudian komponen yang ketiga adalah evaluatif, di mana pengambilan hasil dan di mana identitas sosial itu membentuk dan mendesak perilaku agar memberi manfaat kepada anggota kelompoknya. Oke, kita masuk kepada pembentukan identitas dalam masyarakat. Berbeda-beda dan memiliki banyak aspek yang mempengaruhinya. Di sini ada pembentukan identitas sosial dalam masyarakat kolonial. Budaya kaum Hadrami di Batavia itu memiliki beberapa aspek. Yaitu yang pertama, aspek fisik. Mereka sangat menutup atau menjaga aurat wanita di dalam rumah, sehingga mereka membangun tembok rumah bertingkat dengan balkon yang ditutupi dengan jendela, tetapi tidak menghadap ke jalan. Kemudian aspek perilaku, di mana orang-orang di sana tidak biasa bekerja berat atau keras, di mana kebanyakan dari mereka adalah menjadi penulis, moderator, pedagang antara pulau, layar, dan sebagainya. Kemudian aspek kebahasaan. Mereka sangat menguasai bahasa lokal Batavia, yaitu dengan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Melayu. Walaupun ada beberapa bahasa atau beberapa logat yang berbeda. Kemudian aspek yang keempat adalah aspek pengetahuan atau gagasan kolektif, di mana mereka sangat menjadi penguasa dalam otoritas keagamaan. Oleh karena itu, mereka membangun masjid dan langgar untuk digunakan sebagai majelis pengajian keagamaan. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan. Identitas sosial diidentifikasikan sebagai pandangan dari individu terhadap sikap dan tingkah laku mereka ketika mereka di dalam kelompok sosial. Nah, pengaruh identitas sosial bisa menimbulkan konformitas. Kemudian secara langsung atau tidak langsung, identitas sosial bisa menimbulkan kesenjangan sosial dikarenakan persona yang berlebihan di dalam diri individu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muslim Hidayat dan juga anggota kelompok saya yang telah menyelesaikan tugas makalah ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, dan semoga dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Itu saja dari saya, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.